Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 10 untuk menyampaikan penugasan kelompok statistika. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Denisa Hanun Pratiwi, Dila Nur Mailani, dan saya sendiri, Rika Irustari. Kami di sini ingin menyampaikan sebuah tugas tutorial perhitungan tendensi sentral, yaitu mean, median, dan modus, serta variansi dan standar deviasi. N atau jumlah datanya kita bisa menggunakan rumus konta, buka kurung, kita blok data, kemudian enter. Kemudian maksimal kita bisa menggunakan rumus mak, buka kurung, blok data, kemudian enter. Mencari minimum juga sama. Kita bisa menggunakan rumus min, buka kurung, blok data, kemudian enter. Untuk rank, kita bisa menggunakan rumus maksimal dikurangi minimal, kemudian enter. Selanjutnya, untuk kelas, kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,22 dikali log n. Supaya hasilnya menjadi bilangan bulat, menggunakan rumus roundup, klik kelas, titik koma, 0, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian P ini menggunakan rumus rank dibagi kelas. Supaya hasilnya menjadi bilangan bulat, menggunakan rumus round down, klik panjang, titik koma, 0, kemudian enter. Yang pertama-tama, kita akan menghitung mean atau rata-rata dari sebuah data. Sebelumnya, kita perlu mengetahui rumus dari mean atau rata-rata sebuah data. Di sini merupakan data berkelompok, jadi rumus mean adalah sigma Fi dikali dengan Xi dibagi dengan sigma Fi. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu sigma Fi dan apa itu sigma Fi Xi. Sigma Fi merupakan jumlah frekuensi data. Di sini ada pada baris K. Lalu sigma Fi dikali Xi merupakan hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah, yaitu ada pada baris M. Nah, setelah kita mengetahui rumus dari mean data kelompok, kita langsung menghitung saja, yaitu sigma Fi dikali dengan Xi ada pada kolom M13 yaitu 5893 dibagi dengan sigma Fi ada pada kolom K13 yaitu 100. Seperti ini, M13 dikali, maksud saya M13 dibagi K13, maka hasilnya menjadi 58,93. Itu merupakan mean daripada tabel distribusi frekuensi tersebut. Yang selanjutnya kita akan mencari nilai yang paling banyak muncul dalam sebuah data atau disebut modus. Sama seperti sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu rumus mencari modus data berkelompok, yaitu B ditambah B1 dibagi dengan B1 ditambah B2 lalu dikalikan dengan P. Artinya, tepi bawah kelas modus dari batas atas modus ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus dibagi dengan selisih kelas modus sebelum dan sesudah kelas modus lalu dikalikan dengan panjang kelas interval. Tabel distribusi frekuensi di sini masih sama seperti tabel sebelumnya, hanya saja di sini terdapat tabel BA atau batas atas dengan perhitungan
kelas interval bawah atau kolom A6 dikurangi dengan 0,5 dan juga batas bawah kelas merupakan hasil perhitungan dari kelas interval atas atau kolom C6 ditambah dengan 0,5. Nah, setelah mengetahui batas atas dan juga batas bawah serta rumus modus, kita juga perlu mengetahui letak modus dengan cara kita perlu memerlukan tabel bantuan letak kelas modus ya. Yang pertama yaitu frekuensi nilai paling banyak muncul, yaitu ada pada baris kelas ke-7. Ini yang di highlight kuning, yaitu 16. Ada pada kolom D12. Lalu setelah itu kita perlu membuat tabel bantu letak modus yang berisi yang pertama TB atau tepi bawah kelas modus. Ini merupakan tepi bawah kelas modus yaitu 86,5 atau ada pada kolom E12. Yang selanjutnya B1 yang merupakan selisih frekuensi kelas atas dengan kelas sebelumnya. Berarti kita harus menghitung B1 terlebih dahulu, yaitu 16 dikurangi 10 atau D12 dikurangi D11. Hasilnya adalah 6. Lalu B2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Kita menghitungnya adalah 16 dikurangi 15 atau D12 dikurangi D13, maka hasilnya 1. Lalu P merupakan panjang kelas interval, kita sudah mengetahui yaitu 8. Setelah itu kita telah mengetahui P, lalu kita dapat menghitung modus dengan rumus yang telah disebutkan tadi, yaitu B adalah tepi kelas ada pada kolom I6. Ini I6. Ditambah dengan B1 ada pada kolom I7 dibagi dengan B1 ditambah B2 yaitu kolom I7 dibagi dengan I8 dan terakhir dikali dengan P ada pada kolom I9, maka hasilnya 93,35 sekian. Nah, ini kita dapat bulatkan dengan rumus round up atau round down. Karena ini lebih mendekati ke bawah, kita hitungnya dibulatkan ke bawah, itu round down. Lalu saja kita select koma, kita beri angka 0, tutup kurung, lalu enter. Jadi itu adalah modus dari tabel distribusi frekuensi tersebut. Pertama, yang harus dicari yaitu letak kelas mediannya. Kelas median ini dari jumlah frekuensi dibagi 2. Kelas median berarti ada di frekuensi kumulatif 50. Maka, posisi frekuensi kumulatif yang memuat angka 50 ada di 59 ini. F ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti 47. Kemudian mencari panjang kelas bisa menghitung dari 45 sampai 51, yaitu panjang kelasnya 7. Yang selanjutnya mencari median. Rumus median data kelompok yaitu median sama dengan tepi bawah ditambah N/2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median, kemudian dikali interval atau panjang kelas, kemudian enter. Selanjutnya rank.
kita cari terlebih dahulu nilai tengah kelas terendah, kemudian nilai tengah kelas tertinggi. Jika sudah, mencari rank menggunakan rumus data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 97 dikurang dengan 48, kemudian enter. Sebelumnya, teman-teman pada tahu nggak sih apa kegunaan kita untuk mencari mean deviation atau simpangan rata-rata ini? Jadi, kegunaan dari simpangan rata-rata ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh sih nilai data yang menyimpang dari rata-ratanya. Kemudian, gimana cara mencari simpangan rata-rata ini? Nah, karena di sini kita memiliki data kelompok, maka untuk mencari simpangan rata-rata dalam data kelompok ini adalah SR sama dengan sigma F dikalikan dengan XI min X bar nilai mutlak, kemudian dibagi dengan sigma F. Simpangan rata-rata sendiri disebut atau disingkat dengan SR. Kemudian F adalah simbol dari frekuensi, XI adalah simbol dari titik tengah dari setiap kelas, kemudian X bar adalah rata-rata dari setiap kelas. Oke, karena di sini kita udah ada datanya, dan untuk memudahkan kita dalam mencari simpangan rata-rata, maka kita membutuhkan satu tabel lagi nih, yaitu tabel F dikalikan dengan XI min X bar nilai mutlak. Nah, untuk mencari rumus ini, maka kita memerlukan atau perlu menambahkan kata ABS supaya nilai yang kita hasilkan nanti akan menjadi nilai mutlak. Nah, karena F ini di sini adalah E4, maka kita bisa langsung memasukkan saja rumusnya, kemudian dikalikan dengan XI, yaitu min yang sudah tertera 73,48, yaitu H14, dan di sini sudah saya kunci ya dengan menggunakan tanda seperti ini yang mengapit dari setiap mengapit hurufnya atau mengapit huruf dari H14 ini supaya terkunci dan tidak berubah ketika nanti kita mempercepat rumusnya. Kemudian X bar yaitu F4. Nah, setelah ini kita sudah mendapatkan nih hasil dari F nilai mutlak dari XI min X bar, yaitu 331,24. Kemudian untuk mempercepat kita dalam mengerjakan Excel kita, maka kita bisa langsung menarik saja dari atas sampai ke kelas yang paling bawah. Nah, jadi nilai yang kita hasilkan seperti ini dan sudah menjadi nilai mutlak karena kita sudah menambahkan ABS di awal atau di sebelum rumus yang kita masukkan. Nah, kemudian kita perlu menjumlahkan nih. Oke, maaf. Nah, kita perlu menjumlahkan nih dengan cara sama dengan sum. Kemudian kita bisa langsung tarik aja dari angka atau kelas pertama ini menuju ke kelas yang paling akhir dan langsung enter deh. Oke, jadi kita sudah mendapatkan hasil dari sigma F dikali XI min X bar nilai mutlak yaitu 1485,12. Nah, kemudian untuk mencari SR-nya yaitu dengan X sigma F dikali nilai mutlak XI min X bar yang sudah kita cari ya, yaitu 1485,12 atau di kolom H12 ini, dan kemudian dibagi dengan XF atau jumlah dari frekuensinya yaitu 100 atau di kolom E12. Nah, kemudian dengan rumus yang sudah kita dapatkan ini dan angka-angka yang sudah kita hitung ini, maka kita mendapatkan simpangan rata-rata dari data yang kita punya adalah 14,85. Jadi ada sebanyak 14,85 data yang sekiranya menyimpang nih dari rata-rata nilai data yang kita punya.
Oke, selanjutnya kita memiliki rumus variansi data berkelompok. Nah, karena sebelumnya kita sudah mencari mean deviation atau simpangan rata-rata, di sini kita akan mencari tahu nih untuk apa sih variansi data ini kita cari, yaitu variansi ini kita cari untuk menentukan kedekatan sebaran dari data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat nih titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk mencari variansi data berkelompok ini? Yaitu dengan S kuadrat sama dengan sigma F dikalikan dengan X min X bar pangkat 2, kemudian dibagi dengan N min 1. Nah, S kuadrat sendiri merupakan simbol dari standar variansi, kemudian F adalah simbol dari frekuensi, kemudian X adalah nilai setiap data pengamatan, kemudian ada X bar, yaitu nilai dari rata-rata yang setiap kelas ini, dan N merupakan jumlah data dalam sampelnya, dan sigma merupakan lambang dari penjumlahan. Oke, langsung saja nih kita menambahkan satu tabel lagi untuk memudahkan kita dalam mencari variansi ini. Tabel yang kita butuhkan pada saat ini yaitu F dikalikan dengan sigma, maksudnya F dikalikan dengan XI min X bar nilai mutlak kuadrat. Oke, kita sudah memiliki ya di sini datanya. Kemudian kita langsung mencarikan atau menghitung, yaitu dengan mengkalikan atau mengkuadratkan dari data yang sebelumnya udah kita hitung nih, atau tabel yang sebelumnya udah kita buat pada mean deviation. Jadi kita langsung saja pada kelas pertama ini 331,24 dipangkatkan 2 atau H4 dipangkatkan 2 menjadi 10.000, maksudnya 109.719,94. Dan kita di sini sudah mendapatkan ya dari hasil kelas pertama. Kemudian untuk mendapatkan kelas kedua sampai kelas seterusnya, kita tinggal tarik saja nih data atau rumusnya supaya dapat mempercepat kita dalam mengerjakan. Oke, di sini kita sudah mendapatkan angka dari setiap kelasnya. Dan kemudian kita membutuhkan nih hasil penjumlahan dari 10 kelas yang udah kita miliki ini, yaitu dengan cara sama dengan sum, dan kemudian bisa kita langsung tarik seperti tadi ya. Nah, langsung enter deh. Oke, kita sudah mendapatkan sigma F, maksudnya sigma F X min X bar pangkat 2 nilai mutlak. Nah, lalu bagaimana cara mencari variansinya? Dan di sini kita sudah mendapatkan variansinya, yaitu tinggal membagi antara kolom I1, maksudnya I12, dibagi dengan E12, yaitu N atau jumlah dari frekuensi, kemudian dikurang dengan 1, yaitu sesuai rumus ya, dikurang dengan 1. Dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 3980 atau 3980,50. Dan seperti itu kira-kira untuk mencari variansinya. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi setelah tadi kita sudah menghitung variansi. Standar deviasi sendiri merupakan hasil akar dari hasil variansi. Nah, rumus manualnya sebagai berikut. S kuadrat akar sigma F dikali X min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Karena di sini merupakan data sampel, maka kita menggunakan lambang mu, seperti pada kolom G3. Sudah mengetahui rumusnya, langsung saja kita hitung standar deviasi dari
tabel distribusi ini. Sebelumnya kita telah menghitung variansi yang merupakan hasil dari fxi dikurangi mu kuadrat dibagi dengan frekuensi dikurangi 1. Hasilnya 2723,253. Lalu langsung saja kita menghitung standar deviasi dengan menggunakan rumus Excel yaitu SQRT atau SQRT. Dan masukkan kolom variansi yaitu kolom K3. Saja kita enter, hasilnya adalah 52,1848. Jadi, dari perhitungan statistika ini dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan dari awal hingga akhir diperoleh hasil sebagai berikut. Mean sama dengan 58,93, modus sama dengan 93 setelah dibulatkan, median sama dengan 81,25, rank sama dengan 49, kemudian mean deviation, mean sama dengan 73,48, SR sama dengan 14,85, variansi sama dengan 2723,25, standar deviasi sama dengan 52 setelah dibulatkan. Demikian penugasan tutorial tendensi sentral, mean, median, modus, serta variansi dan standar deviasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.